Nah sekarang pertanyaannya, dengan sholat yang sama, jumlah rakaat yang sama, dengan nama yang serupa, apakah hasilnya kita dapatkan sama dengan orang-orang dulu yang pernah menunaikannya? Sementara setiap tahun kita selalu kenang peristiwa Isra Mi'raj ini, kita hadirkan bahkan dalam suasana yang sedikit formal, dengan pengajian, dengan namanya memperingati Isra Mi'raj, dengan esensinya sholat. Dari semua apa yang kita kerjakan dan kita hadirkan itu, berapa yang sudah kita dapatkan dari keistimewaan-keistimewaan yang melekat pada sholat itu. Nah karena waktunya kita singkat, ini sampai jam berapa saya ceramah ini? Oh baik. Ya baik ya. Ibu silahkan sampai jam 8. Saya jam 6 selesai ya. Itu sebelah sana sampai jam 8. Baik. Karena singkat kita bahas yang sederhana saja. Pertama, nama sholat. Barusan yang kita tunaikan namanya apa? Subuh. Dan dia satu-satunya nama sholat yang punya dua nama. Disebut dengan subuh, disebut juga dengan fajar. Baik. Selanjutnya setelah subuh sholatnya apa? Zuhur. Baik. Zuhur itu ditunaikannya di waktu apa? Siang. Siang itu bahasa Arabnya nahar. Kenapa sholatnya zuhur? Setelah zuhur itu apa? Asar. Asar itu ditunaikan di waktu sore. Sore itu bahasa Arabnya masa. Masa al-khair, selamat sore. Tapi kenapa nama sholatnya asar? Setelah itu maghrib, setelah itu tiba malam. Malam itu bahasa Arabnya apa? Lail. Ya kan? Kalau ada yang istimewa di malam itu lailah namanya. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa pakai lailah? Karena ada yang istimewa di malam itu, beda dengan malam yang lainnya. Kalau malam standar lail, ya jamaknya layali. Laili, lela, lili, lala itu malam. Ibu leli, ibu malam-malam itu. Ya. Nah, kenapa penamaannya itu justru tidak menunjuk langsung kepada nama waktunya? Kita bahas waktu kita sekarang subuh. Dia punya dua nama, subuh dan fajar. Kata subuh disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Derivasinya asbah, asbahtum disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Jadi 3 tambah 3, 6. Fajar disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Derivasinya, kata kerja dan turunannya, itu ada 8 tambahan, jumlahnya 13. Fajarnya 5, subuhnya 6. Bapak Ibu sekalian, subuh di dalam bahasa Arab itu bukan hanya menunjuk pada permulaan waktu yang diterjemahkan dengan awal pagi, tidak. Di dalam bahasa Arab, kata subuh, sad, ba, ha, kemudian biasanya disertakan hamzah di depannya untuk menunjukkan tanya, asbah, itu menunjuk pada awal permulaan waktu yang diiringi dengan persiapan rencana yang terukur. Jadi kalau ada orang Arab bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabar Anda pagi ini? Itu bukan hanya menunjuk pada kabar, tapi juga seakan meminta kepada kita keterangan tentang agenda kita di hari ini. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kegiatan apa yang sudah Anda susun di hari ini? Kira-kira jam 7 Anda ada di mana? Jam 8 apa yang Anda kerjakan? Nanti jam 9 aktivitas apa yang Anda punya? Nah, itulah subuh. Itulah yang menjadikan surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18 ketika dibuka oleh Allah dengan sumpah, Allah mengatakan was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah demi waktu subuh yang saat waktu itu muncul, maka awal beraktivitas bersamaan dengan nafas kita yang baru keluar, karbon dioksida terserap, oksigen mulai muncul, tumbuhan juga mulai mengeluarkan oksigen, hewan-hewan juga mulai beraktivitas, matahari kemudian mulai memberah kegelapan malam dengan sinarnya. Nah ini yang gak dihisab saja sudah punya rencana kehidupan. Kita manusia yang terukur
manusia yang memiliki arah, manusia akan dihisab seakan ditanya, was-subhi idza tanaffas. Aku bersumpah dengan waktu subuh, di awal nafas makhluk itu beraktivitas. Kamu punya rencana apa yang akan kamu kerjakan di hari ini? Jadi menjadi muslim, kemudian diminta oleh Allah menunaikan sholat subuh, itu bukan sekadar sholatnya yang penting. Seakan memberikan kesan bahwa orang Islam itu dari mulai bangun tidurnya, dia sudah membawa rencana-rencana yang terukur yang akan ia eksekusi di hari itu. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam. Bagaimana prakteknya yang dikerjakan Nabi SAW? Kita buka misalnya ada satu kitab hadis rujukan namanya Sunan Abu Daud. Jadi hadis itu ada kitab jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Itu berbeda. Kalau Anda mencari yang tematik, saya ingin tahu kegiatan Nabi dalam keseharian 24 jam misalnya. Ya. Maaf, beliau mengajarnya bagaimana, kalau di rumah seperti apa, bekerjanya bagaimana, tidurnya seperti apa, berpakaiannya bagaimana, tematik sifatnya, keluarkan kitab jami'. Seperti Sahih Al-Bukhari. Ada 97 topik, ayatnya apa, hadisnya apa, uraiannya bagaimana secara singkat. Kalau Anda ingin mencari tuntunan yang susunannya bersifat fikih, dari mulai bab tentang air, tentang sholat, tentang bangun dari tidur, menyiapkan agenda, itu cari kitab sunan namanya. Di antara kitab sunan yang populer, ada yang dituliskan, dikodifikasikan, dihimpun oleh sosok ulama besar, namanya Sulaiman, Syekh Sulaiman As-Sijistani, dari Sijistan. Saking beliau pakarnya dalam pengetahuan tentang hadis, itu kalau ditanya hadis, lisannya mudah melunakkan hadis. Ini sahih, ini dhaif, yang ini benar, yang ini bermasalah. Sampai ada komentar dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kalau dulu ada Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Nah, dari situlah diantara makna kunyah Abu Daud dipahami bukan sekedar kunyah biologis, tapi juga kunyah pengetahuannya tentang hadis. Nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bapak dan Ibu yang belum berangkat haji atau umrah, saya doakan mudah-mudahan dipercepat ya. Nah, baik. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Kenapa saya cerita ini? Saya gambarkan begini. Kalau nanti Anda mau tawaf, ada pintu namanya Babus Salam. Ya kan? Jadi kalau sekarang ini Zam-Zam, saya ilustrasikan begini. Ya, kalau ini nanti takutnya endorse, air masjid bukan? Nah, nanti bikin air supaya nanti muncul ya. Ini Zam-Zam, keluar, sampingnya ada Sofwa, di samping sini ada Istana Raja. Lurus, belok kanan. Ini arah umrah ke kanan. Nanti sebelah kiri itu ada pintu 26, Gate Ismail, masuk kita umrah. Sekarang kita lurus aja ke kanan. Ini ada pintu keluar yang dari istana, CTP warna putih satu. Terus sampai ke ujung, itu ada gate Nabi. Hampir sebelum ujung sebelah kiri ada pintu namanya Babus Salam. Belok langsung ke kiri, turun ke bawah, itu pintu sejajar dengan rumah Nabi. Saya pernah mengambil gambar, ya, matahari itu terbit dari bukit persis di atas rumah Nabi, itu sinarnya persis ke Babus Salam lurus gitu. Ini bukan cocok logi ya, hanya waktu itu kelihatannya begitu. Jadi begitu turun dari Babus Salam, di balik pintu itu dulu rumahnya sahabat Nabi sekaligus paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Punya anak yang bungsu namanya Abdullah. Abdullah ini dari sejak lahir oleh ayahnya diniatkan menjadi pribadi khusus seorang ulama, pakar Quran, pakar hukum. Maka diinvestasikan oleh orang tuanya, langsung didekatkan ke Nabi dan disertakan selalu dalam majlis Nabi. Majlisnya di mana? Di Bukit Sofa itu, Darul Arqam. Jadi kalau dari situ kurang lebih 7 meter naik ke atas, di situ tempat seorang anak muda, pengusaha, entrepreneur, usia 17 tahun. Diajak oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk Islam,
Maka tergabung dalam 40 orang pertama yang awal masuk Islam. Dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Mewakafkan rumahnya untuk menjadi tempat Nabi mengajar, majlisnya Nabi. Maka yang terjadi apa, Bu? Ini sebelum sampai ke yang terjadi, ini sunnah dalam Islam, supaya orang tua itu mulai menyiapkan arah bagi anaknya. Anak pertama mau kemana? Siapkan. Anak kedua seperti apa? Anak ketiga bagaimana? Sehingga nanti setiap anak yang Allah amanahkan dan karuniakan melengkapi kebahagiaan dan visi misi rumah tangga dalam kehidupan. Nah, Abbas ini dengan istrinya menjadikan anak pertama yang sulung khusus melayani Nabi, anak yang bungsu itu khusus belajar ilmu dari Nabi. Sehingga sebelum Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, ada sosok yang membawakan air dalam bejana untuk Nabi berwudu, itulah Fudail, anak sulungnya Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang bungsu dari kecil tuh senang di majlis Nabi. Sehingga merasa punya rasa cinta ke Nabi, dari merangkak, lihatnya senyum Nabi, kasih sayang Nabi. Nabi kan begitu, orang baru lihat tuh sudah jatuh cinta. Senyumnya, akhlaknya, kebahagiaannya. Sehingga anak kecil ini saat tumbuh dalam usia yang belum balik, 3-4 tahun, sudah minta izin kepada ayah ibunya, ingin menginap di kediaman Nabi, di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Persis kurang lebih 2 pintu dari situ. Yang ada jembatan dari istana ke masjid, itu ada gate Nabi tulisannya, itu lokasinya. Ya, depannya itu dulu ada, yang sekarang ada tiang lampu besar ke atas, itu dulu kediaman Abu Jahal di situ. Ya. Nanti kalau ketemu di sana saya jelaskan satu-satu, ya, ada spot-spotnya itu. Nanti bayangkan aja dulu ya. Singkatnya ketika menginap, Bapak dan Ibu, itu hanya ingin tahu begini, Nabi kalau bangun tuh jam berapa? Bangunnya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi saat bangun dari tidur? Itulah kelak yang didokumentasikan oleh Imam Abu Daud, dimasukkan dalam kitab sunannya, nomor hadis 1367. Demikian keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, begini bunyinya. Qala haddatsana qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi, adalah kebiasaan. Karena ketemu fi'il madhi menunjukkan kebiasaan dan punya makna taukid, sesuatu yang kuat. Adalah kebiasaan Nabi yang ditekankan oleh beliau, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, lebih tengah malam sedikit atau pas tengah malam atau kurang sedikit. Rumusnya Isya, hitung jumlah jamnya ke subuh, bagi 2, itu tengah malam. Misal ba'da Isya jam 8, subuh 4.29 tadi kan, taruhlah 4.30 tuh, jumlahkan berapa, bagi 2, ketemu tengah-tengah. Jelas? Nah, misal ketemunya jam 2, misal saja. Bangun jam 2 lebih sedikit, setengah 3 atau jam 3, kadang pas jam 2, kadang kurang sedikit, misal. Nah, sekarang apa yang dikerjakan Nabi pertama kali? Pertama, fajalasa, Nabi duduk dulu. Nah, jadi nggak langsung berdoa, Bu. Ya, duduk dulu, tenangkan dulu, darahnya mengalir dulu dengan baik. Ya. Yang kedua, wa masaha biyadihi min athari naumi. Nabi menghilangkan dulu bekas ngantuknya. Ngantuknya hilang dulu. Nggak langsung baca doa. Jadi doa itu dalam Islam dipandu, dibacakan dalam keadaan sadar, bukan mengantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangunnya jam 3 pas amat melek setengah 6. Ada kan? Nah, makanya coba dicek lagi di Masjid Agung Sunda Kelapa ini udah bagus adzan subuhnya tuh. Kadang beberapa tempat saya suka senyum sendiri, Bapak Panglima TNI itu kalau dengar adzan subuh. Di Arab itu sepanjang saya di sana, beberapa tempat itu kami belajar, subuh itu Pak biasanya, ini lompat sedikit, kalau as-salatu khairum minan naum, itu salatnya panjang, naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Di kita dibalik, Bu. As-salatu khairum minan naum.
tidur lagi kita. Naumnya yang panjang tuh. Nah ini Nabi itu sadar dulu. Begitu sadar, baru berdoa. Nah ternyata sebelum doa itu alhamdulillahilladzi ahyana, yang nanti diriwayatkan di Al-Bukhari, itu ada pengantar dulu. Wa qara'a khawatima Ali Imran. Ini yang jarang diviralkan. Jadi begitu beliau kemudian sadar, duduk, hilang bekas ngantuknya, lalu beliau membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Terus sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 190 sampai ayat 200. Bapak Ibu, rangkaian 11 ayat itu adalah rangkaian petunjuk agenda kehidupan kita. Jadi baru bangun tidur itu Nabi membimbing kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Dibimbing oleh ayat, dicontohkan oleh Nabi, orang Islam itu bangun dari tidurnya sudah menjadi pribadi ulul albab. Apa itu ulul albab? Singkatnya begini, orang cerdas yang paham esensi sesuatu. Teman-teman yang masih kuliah nih adik-adik, kenapa Anda belajar? Kenapa kuliah? Kenapa pilih kampus itu? Di ulul albab tuh nggak sekedar masuk, kemudian hanya ingin dapat ijazah, duduk paling belakang, kadang nggak pernah nanya, tidak. Dia paham, saya pilih itu karena ada harapan ke depan yang ingin saya wujudkan. Itulah ulul albab. Nah sama ketika kita memilih pekerjaan, itu ditanya balik oleh Allah. Kamu kenapa memilih itu? Mau kemana arahnya? Setelah paham, punya rencana yang baik, punya cita-cita, maka yang paling menarik adalah coba kamu renungkan dengan pikiranmu konsep aktivitasmu itu. Apakah engkau beraktivitas di daratan? Apakah engkau beraktivitas ada bagian di udara? Atau nanti yang ayat serupa di Al-Baqarah 164 lautannya. Jadi ada darat, laut, udara. Pak Panglima itu ada ayat di Quran, ayat darat, laut, udara itu. Itu oleh Quran tuh ditanya baru bangun tidur itu. Ya. Coba yang beraktivitas di darat, yang di laut, yang di udara kata Allah. Kamu mau kemana arahnya? Apa yang kamu sudah siapkan? Tafakkur itu merencanakan dengan pikiran kita secara strategis tentang aktivitas dan kegiatan yang akan kita lakukan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sampai ia menyusun kegiatan itu, puncaknya bukan hanya untuk menjalani aktivitas dunianya. Dari kegiatan dunia ini, legasi apa yang akan saya bawa sampai pulang menghadap Allah. Tuh, dari bapak yang usaha sekarang, kan udah mulai ngitung-ngitung. Sebelum tidur dihitung besok ngapain. Keuntungan, tuh kan? Kurang berapa. Itu ditanya balik oleh Quran dari sejak bangun tidur. Hei, kamu sekarang mau bergerak, mau berangkat, mau bisnis. Kalau kamu meninggal, yang dibawa pulang itu apa? Makanya ayat setelahnya, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah, sangat disayangkan kalau ada hambamu, ini ungkapan yang indah. Ya Allah, sangat disayangkan kalau ada hambamu yang punya perencanaan yang strategis, susunan yang teratur, dunianya sukses, tapi ternyata tidak menjadi bekal yang cukup untuk dia pulang mendapatkan rahmatmu. Ternyata dunianya sukses, akhiratnya nestapa dalam neraka. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, saya sadar akan esensi kehidupan ini. Saya mendengar seruanmu, saya siapkan rencana kehidupanku, aku jalani usaha duniaku untuk mendapatkan ridha dan rahmat di akhirat saat menghadap kepadamu. Susun. Terus sampai ke ujungnya sabar dalam menjalani kehidupan. Jadi baru bangun tidur itu, kita diminta oleh Quran untuk menjadi manusia berpikir tentang esensi kehidupan, rencanakan kegiatanmu, susun sampai sukses aktivitas duniamu, tapi jadikan itu sebagai investasi akhiratmu saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabar jalani itu. Itulah subuh.
Itulah subuh. Jadi begitu dipanggil Allahu Akbar, connect kita tuh, rencana sudah ada. Sudah siap dibacakan. Sesuatu yang kita bacakan, yang tersusun mau dibacakan, itu Quran namanya. Nggak pakai alif lam. Itu umum. Kalau Quran itu umum sifatnya. Semua bacaan, bisa zikir, bisa tasbih, bisa istighfar, bisa doa, bisa minta apapun. Tapi kalau bacaan tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas berupa wahyu, itu namanya Al-Quran. Ada fajar, ada infajar, ada fujur, itu berbeda. Kalau infajar, ini nanti belum connect, begitu akhir nanti baru nyambung ya. Infajar itu pancaran materi secara fisik, ya, keluar memancar secara fisikal. Anda ngebor air, begitu dibor kedalaman tertentu, airnya keluar, itu infajar namanya. Al-Baqarah ayat 60, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar. Fanfajarat, bukan fajar tapi infajar. Pelajari ketika umatnya Musa, 12 suku minta diberikan masing-masing suku ini sumber air. Maka perintah Allah, Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu, akan terbelah dan terpancar 12 mata air. Karena pancarannya ini pancaran materi, airnya langsung kelihatan keluar. Quran menyampaikan dengan diksi infajar. Tapi kalau nggak kelihatan Pak, Bu, misal ada pancaran dalam nafsu nih, mendorong seseorang berbuat yang tidak baik, memancar juga dari nafsu, dari hati. Dipancarkan ke pikiran, dirumuskan. Gimana caranya nih setelah kajian subuh, sendal yang tadi saya lihat yang bagus itu bisa saya dapatkan. Nah, misal contoh aja gitu ya. Nah, itu pancaran yang nggak bagus, nafsu. Kayaknya kotak infaknya bagus juga nih. Begitu takbir misalnya kan, dia mundur tuh, takbir pertama, diambil. Itu namanya fujur. Dari fajar juga, tapi negatif fujur, lawannya takwa. Nah, fujur inilah yang ketemu dengan keluarnya dari nafas. Nafas itu asalnya netral, jiwa kita. Cuman karena didorongnya oleh fujur, keluarlah kemudian tindakan buruk namanya Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu amarah ke nafas ketemu jadi nafsu. Nggak pakai asalnya begitu tuh. Nah, amarahnya itu fujur namanya, yang memerintahkan pada keburukan. Lawannya apa? Fajar. Fajar itu pancaran yang merespon pada kebaikan. Ketika kegelapan malam dibelah oleh cahaya mentari, datang, dibelah, kelihatan terangnya. Itu cahaya pertama yang disebut dengan fajar. Makna kiasannya adalah semua gelombang pancaran dalam diri kita, ini agak dalam kajiannya, di jiwa kita yang merespon segala kebaikan, itu pun disebut dengan fajar. Apa contohnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh ciri insan yang beriman, tanda pertamanya jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam hatinya. Kapan disebutkan nama Allah? Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya azan. Setiap azan, kenapa disebut azan? Karena lafadznya diperdengarkan oleh Allah melalui muadzin sampai ke telinga kita. Begitu terdengar telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dengar telinga, tapi kan yang bergetar hati. Itu teman-teman mohon maaf, itu getaran khusus, istimewa. Nggak sama dengan getaran lain. Getaran cinta ada. Anda di jalan nggak pakai helm, lihat polisi depan ada getaran juga kan? Itu lain itu. Ya. Ini getaran iman. Allahu Akbar, muncul. Pep. Ya Allah, sudah azan. Pernah merasa begitu nggak? Nah, itulah pancarannya disebut fajar itu, pancarannya. Ya Allah, sudah azan. Nanti dibagi 3. Kalau kalimat tadi muncul pas dengan seruan azan, misal subuh 4:29, Allahu Akbar. Anda bangun, ya Allah sudah azan, saya siap-siap langsung berangkat ke Masjid Agung Sunda Kelapa. Ini menunjukkan iman Anda standar. Belum kuat? Enggak, belum kuat pas ya. Coba cek, Anda bekerja jam 7, datang jam 7, standar kan? Kalau Anda datang jam 6 itu istimewa.
Ada orang sebelum subuh memanggil, dia sudah siap-siap. Allahu Akbar, sudah siap, sudah tahajud, sudah istighfar, itu istimewa. Ada orang dipanggil 429, dia baru sadar 924. Itu lemah. Tapi terlepas dari itu, sekarang kembalikan ke ayat yang tadi saya buka. Subuh kan rencananya. Bapak Ibu bangun dari tidur, sudah punya rencana nih. Saya akan kerjakan proyek ini, saya ada pekerjaan ini, yang terukur begini. Siapa yang menjamin rencana Anda itu bisa dieksekusi dengan baik? Lancar. Tidak ada tantangan yang berarti. Itulah sebabnya, apa yang kita rencanakan, kita akan bacakan, minta kepada Allah supaya diringankan, dimudahkan, dilindungi, dilancarkan. Maka ketika panggilan itu datang, direspon oleh hati kita, ada frekuensi yang tersambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datang menunaikan sholat, bukan sekedar sholat, tapi dengan membawa agenda tadi untuk dibacakan dalam kesempatan sholat kita, supaya dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Itulah kenapa satu-satunya nama sholat dalam Quran, yaitu fajar, itu disertakan dengan bacaan dan agenda yang kita bawa, bukan sekedar sholatnya. Buka Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tunaikan olehmu sholat dengan benar, sesuai rukunnya, sesuai ketentuannya. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dari mulai pertengahan siang. Duhur dulu Bu, diisyaratkannya. Nanti ketemu kata zuhurnya zahirah itu di Quran surah ke-24 ayat 85 itu. Lalu kemudian asar, Quran surah 103. Ketemu maghrib, ketemu isya. Yang menarik, fajarnya diakhirkan. Ketika mengisyaratkan zuhur sampai isya, tidak disebutkan agenda. Tapi ketika menyebutkan fajar, agendanya dimasukkan. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bisa Allah mengatakan begini, bisa di luar Quran ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Kenapa ada Quran di situ? Karena Allah menginginkan kita datang menunaikan sholat di awal waktu ini bukan sekedar sholat, tapi ditanya balik, setelah sholat ini kamu mau ngapain? Aktivitas kamu apa yang ingin aku mudahkan? Kegiatan kamu apa yang ingin aku lindungi? Karena itulah ketika kita datang bawa agenda, malaikat berkumpul Bu, Pak. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Semua bacaan yang kita sampaikan di waktu subuh, saat kita menunaikan sholat itu, bukan hanya bacaan-bacaan sholat yang didengar, doa kita itu dijabah. Apa yang kita minta itu langsung disaksikan. Yang menyaksikan siapa? Buka lagi Al-Bukhari. Nomor hadis berapa? Nomor hadis 555. Terdapat juga di hadis Muslim. Perhatikan kalimatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanadnya ke sahabat Abu Hurairah menyampaikan, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Malaikat penjaga yang menyertai kita siang dan malam itu ada sif-sifan, kata Nabi. Berkumpul kedua-duanya fi salatil fajri wa salatil asri. Pertukaran shift ini terjadi di waktu subuh dan waktu asar. Kemudian fayas'adul ladzina batu, maka ketika ditinggalkan yang shift jaga ini, yang lain naik, apa yang terjadi? Fayas'aluhum wallahu a'lam. Maka ditanya oleh Allah dan Allah sudah tahu sebelum menanyakan itu. Ini keluar dari lisan malaikat supaya dikonfirmasi ke kita, inilah yang menjadi keistimewaan waktu subuh. Kaifa taraktum ibadi? Saat kamu tinggalkan hambaku, dia sedang ngapain? Nah, Allah sudah tahu. Ini bahasa pertanyaan yang sesungguhnya ketika ditampilkan sudah diketahui jawabannya. Ya. Apa kata malaikat? Taraktu wa huwa yusallun. Taraktu wa hum yusallun. Fata'ataitu wa hum yusallun. Ya Rabb, seperti engkau yang telah mengetahui dan maha mengetahui, aku tinggalkan hambaku itu, ternyata mereka sedang sholat dan memohon kepadamu. Dan ketika yang satu shift datang pun, dia mengatakan, aku datang ketika hambamu sedang sholat dan sedang memohon kepadamu. Bapak Ibu sekalian, malaikat pun mengkonfirmasi, bukan hanya sholatnya yang penting,
tapi agenda-agenda kita yang kita bawa sebelum kita eksekusi. Itulah sebabnya kenapa zuhur nggak disebutkan agenda, asarnya tidak, maghrib sampai isyanya, karena itu waktu kita mengeksekusinya. Pertanyaan saya, dari sekian banyak kita menunaikan ibadah sholat subuh sampai detik ini, berapa subuh yang maknanya sudah senafas dengan apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis tadi? Berapa banyak agenda yang sudah kita siapkan menjelang subuh? Bahkan ada orang, Bu, di Quran itu disebut oleh Allah itu langsung sebagai calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi. Pekerjaannya apa? Sampai besok nggak bangun lagi. Dua aja dulu dua. Suratnya pun nggak usah panjang-panjang dulu. Rakaat pertama Al-Falaq, ya. Kedua An-Nas. Tutup witir 1 Al-Ikhlas. Wajahnya kan masih cool kan? Baca 3 ayat 3 surat cool tuh ayat. Tuh 1. Ya, disesuaikan dulu. Baca yang ringan supaya kita merasa nyaman. Kalau Anda khawatir dekat ke subuh, artinya bangunnya mepet subuh. Bisa dari awal yang banyak, bisa pemula, bangun jam 4, wudu dulu, habis dapat 2 rakaat, setelah itu witir, setelah itu tunggu istighfar. Kalau sudah enak, tambah lagi 2, Ad-Duha, Al-Insyirah, lompat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Sudah nyaman silahkan tambah, mau Al-Baqarah silahkan. Betul, mau Ali Imran silahkan. Kalau sudah menikmati itu nggak kerasa, Bu. Nabi itu rakaat pertamanya itu bisa 100 ayat Al-Baqarah paling minimal. Anda buka Al-Bukhari itu nomor 2010 sampai 2012. Itu kelompok sahabat datang ke Sayyidah Aisyah mengatakan begini, kami ingin tahu salat malamnya Nabi gimana, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah begini, Bu, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagus dan panjangnya deh, susah diikutin. Karena penasaran, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ubay bin Ka'ab, Muadz bin Jabal dan sahabat yang lainnya berupaya ikut di belakang Nabi, ternyata indah bacaannya. Nikmat ke hati. Enggak kerasa. Dikira 100 ayat Al-Baqarah, ternyata lanjut Al-Baqarah sampai selesai rakaat pertama. Dikira akan ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah selesai itu An-Nisa, Al-Baqarah sampai An-Nisa. Baru setelah selesai beliau kemudian ruku. Ya, kurang lebih ada 4 juz 5 halaman. Besoknya nggak ikutan lagi.
Gitu. Tapi ini manajemen bangun. Ruangan banyak nggak pernah dipakai sholat, kan malu saat dihisab. Kamar ada berapa? Coba dicek, barangkali ada yang belum pernah dipakai ibadah. Nanti dihisab bagaimana? Kan cerita, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu ma la yauma idzin tuhadditsu. Setiap tempat yang kita pijak akan bicara di hadapan Allah. Ini nanti bicara karpet ini yang kita pijak. Dia akan berkata, ya Allah, saya pernah dipijak oleh si fulan yang sedang sholat sujud khusyuk menghadapmu. Nah, rumah-rumah kita itu sama. Ya, lantainya macam-macam itu akan bicara. Jadi kalau mau enak pakai ibadah dulu. Nah, salah satu ruang yang agak besar kumpulkan suami, istri, ayah, ibu, anak-anak. Wabil asharihum yastaghfirun. Setelah tahajud menjelang subuh semua beristighfar. Ayahnya mengatakan pada istrinya, "Ma, terima kasih mendampingi selama hidup. Papa mohon maaf kalau selama ini belum menjadi suami yang baik, belum menjadi ayah yang baik untuk kalian. Kalau papa pulang kembali kepada Allah, mohon ridhokan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di akhirat. Papa minta maaf. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah." Istri menyusul, "Pak, terima kasih jadi ayah yang baik. Mama minta maaf kalau selama ini belum jadi istri yang baik. Ibu yang baik buat kalian anak-anakku. Mohon ampun ya Allah. Mohon ampun kalau kelak hisab itu akan jadi berat karena kekurang mampuan hamba dalam berbuat baik." Anaknya nyusul, yang sulung, sampai yang bungsu minta maaf. "Pak, Ma, terima kasih jadi ayah dan ibu yang baik. Mohon maaf Nanda sampai hari ini belum bisa berbakti yang sempurna, belum bisa membahagiakan mama dan papa. Ya Allah, ampuni kami." Semua beristighfar, "Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Itu disebut oleh Quran sebagai keluarga yang sedang beraktivitas di bumi, calon penghuni taman surga. Dan orang-orang yang seperti ini itu hidupnya tenang, Pak, jauh dari masalah. Karena setiap malam dia selesaikan, sebelum subuh dia damaikan. Dan saat sholat dia bawa agenda yang sampaikan kepada Allah untuk diberikan keberkahan. Itu ayatnya ada. Pertanyaan saya, setiap kali kita masuk subuh, berapa yang kita dapatkan? Berislam itu kalau cuma jadi teori, nggak akan terasa nikmatnya. Tapi kalau kita amalkan, disitulah letak keunggulannya. Maka di kesempatan subuh ini, saya hanya ingin menegaskan, mari kita perbaiki cara kita menunaikan ibadah, sehingga terasa kenikmatan sebagai hamba, sebagai muslim, dan mudah-mudahan dengan itu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tadi bisik-bisik menyampaikan 5:30 siap-siap gitu ya, jam 6. Ini ada pertanyaan atau cukup? Cukup ya? Baik, saya tanya sebentar, bisa dipahami uraian saya? Jelas? Baik ya, ada ayat di Quran surah ke-5 Al-Maidah, dari ayat 100 itu Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum." Tapi ayat ini khusus untuk yang beriman saja. Hei orang-orang beriman dimanapun kau berada, jika uraian sudah jelas disampaikan padamu, jangan kau banyak pertanyakan kembali. Khawatir dia yang sudah jelas menjadi tidak jelas karena pertanyaanmu. Kalau engkau beriman, pertanyaan saya, jelas uraian saya? Paham? Masih beriman kita? Masih. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Satu aja ya, singkat dan padat. Singkat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus, saya Kolonel Infanteri Abdul Hanis. Saya menyimak tadi dari Ustadz penjelasan tentang kebiasaan Nabi, di mana adalah salah satunya adalah membaca surah Ali Imran dari 190 sampai 2000. 200 Pak, 2000 kebanyakan. 200. 190 sampai ayat 200. Ya. Mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya. Sampai dengan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita ini sebagian di sini adalah tentara. Saya mohon penjelasan dari ayat terakhir itu, karena di situ ada bagian dari tugas pokok TNI. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru
wasabiru rabitu wattaqullaha lakum tuflihun. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak yang bertanya sekaligus memberi isyarat. Ini bagus sekali. Sebetulnya beliau sudah tahu ingin memberikan penekanan di situ. Ya. Yang pertama begini Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi teman-teman di TNI, profesi tentara itu bukan sekedar mulia, tapi istimewa dalam Al-Quran. Orang yang memilih jalan hidupnya untuk mengenakan seragam dan menjaga ketahanan sampai ke batas-batas negaranya, itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah ribat namanya. Diistimewakan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, bahkan Imam Muslim juga meriwayatkan. Orang yang memutuskan untuk ribat bagi negerinya dan dia niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, itu pakaian yang dia kenakan sepanjang masih berdinas sampai melekat kalimat itu, sampai melekat profesi itu masuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Kalau wafatnya syahid. Ini penting diviralkan nih. Baik ya? Penting diviralkan. Kalau benar dia niatkan sebagai ibadah, wafat itu jasadnya nggak dimakan tanah. Hadis Nabi. Dan istimewa. Karena itu penting kemudian profesi ini dilekatkan juga dengan nilai-nilai ketakwaan. Makanya di Sabta Marga itu yang ketiganya ada takwa. Ya, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila, 1, 2 jadi patriot, ketiga itu jadi ksatria, kami ksatria Indonesia, ya kan? Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan, begitu ya, Pak ya? Ketiga. Kenapa ada takwa di situ? Bukan hanya spirit ada Pancasila di dalamnya, tidak. Tapi ulama kita itu sudah melekatkan kalimat takwa bagi orang muslim dipahami sebagai nilai ibadah. Ketika seragam saya kenakan, saya sedang ibadah. Begitu nilai itu dipakai, berubah dia, tugasnya bukan sekedar tugas, tapi ribat. Jadi kalau dimasukkan ke ayat TNI, di ayat ke-200 tadi di surah Ali Imran, itu baru bangun tidur Pak, dibalik ke Bapak tadi itu. Ya. Ketika bangun dari tidur, ya ayyuhalladzina amanu, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, itu fungsinya memanggil semua jarak. Padahal huruf panggilan ada 14 dalam bahasa Arab. Di Quran cuma 1 disebutkan, ya. Harfun nida, linida il qarib, wal mutawassit, wal ba'id. Paham? Tidak. Huruf yang digunakan untuk memanggil dengan semua jarak. Baik jaraknya dekat, menengah ataupun jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, jabatan tinggi, biasa, masih awal dan sebagainya. Masukkan ke tentara di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua bagian dari TNI yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang muslim, dikhususkan bagi yang muslim panggilannya. Sepanjang engkau masih merasa punya iman. Apakah engkau seorang laki-laki, perempuan, jabatanmu sudah tinggi, atau engkau baru tamtama, atau engkau bintara, atau engkau sudah perwira, dimanapun kau berada. Apakah tugasmu sedang dekat, ataukah menengah, atau jauh di perbatasan. Untuk menunaikan tugasmu dengan seragam kebanggaanmu itu. Isbiru. Sabar dalam menjalankan tugasmu. Profesional, punya rencana yang kokoh. Anda ditugaskan di mana? Jangan sebagai cuma menempat, dapat kedudukan, jalani, naik pangkat, selesai. Tidak, bukan begitu caranya. Tempatkan di mana, siapkan diri kita. Bikin legasi terbaik. Tunaikan secara profesional. Sempurnakan tugas yang disampaikan. Begitu diperintahkan, lakukan dengan sempurna. Sepanjang kemampuan kita. Diukur dari mulai subuh itu sudah siap rencana. Isbiru, sabar. Jangan banyak keluhan. Baru ditempatkan, sudah minta skep baru. Nggak usah. Siapkan aja, tunjukkan. Kita layak ada di situ. Nggak mungkin Allah tempatkan, izinkan, kecuali ada hikmah yang terbaik untuk kita. Wasabiru, tularkan kesabaran itu pada orang sekitaranmu. Anak komandan di mana? Di Kodim. Tularkan. 400 anggotanya kurang lebih. Sampaikan. Ayo kita jadi prajurit yang profesional. Bangga dengan seragam kita. Niatkan sebagai ibadah karena Allah. Kita bukan hanya sekedar menjaga keamanan, ketahanan di negeri ini, tapi kita sedang beribadah. Ibadah di hadapan Allah. Tularkan itu. Jadi jangan pintar sendiri, jangan hebat sendiri.
Komandannya hebat, tapi prajurit tidak dapat percikan kehebatan itu. Itu belum menjadi pemimpin yang hebat. Tularkan. Warabitu, ikat. Tanamkan pada hati yang kuat, ikat, intelektualitasnya diikat, fisikalnya diikat, kekuatan spiritualnya diikat. Wattaqullah, dalam rangka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya dibagi dua. Ada yang hablum minallah, ya, silahkan sehebat-hebat pangkat tinggi, tapi tetap hablum minallah jalan, sholat juga. Ya, Bapak sudah ke Jogja ya? Pernah ke Mangkunegaran Jenderal Sudirman nggak? Nah ya, Pak Panglima TNI ya, itu saya pernah ke sana, ziarah, berdoa, menghormati beliau juga. Itu kalau Bapak lihat kan ada satu relief kan, bentuknya bunga melati gini kan, terbuka kan ke atas. Lalu ada 5 bagian di situ yang dipahat. Dari mulai April beliau merenung. Setelah itu ada perjuangan dengan alutsista sederhana kan. Setelah itu alutsistanya bertambah jadi bagus kan. Yang keempat, rame-rame merdeka kan. Yang kelima, makan sama-sama, prasmanan begini, ya kan? Diurut semua. Apa artinya perenungan ini, Pak? Beliau seorang guru, panglima hebat, pemikir yang hebat, zikirnya jalan. Setiap masuk ke berbagai tempat, ditempatkan dimanapun, renungkan. Bikin konsep yang bagus, rencanakan yang baik. Walaupun perangkat sederhana, jalankan dengan profesional, jangan mengeluh. Yang hebat itu ditempatkan dengan fasilitas seadanya, tapi dia bisa merubah, itu menjadi lebih baik. Setelah itu gabung dengan rakyat, manunggal. Cirinya apa? Ini Panglima TNI senang makan bareng-bareng tuh. Ya, satu kali waktu Dansat beliau mintanya jangan makan ini, kita makan bareng-bareng tuh. Ya, pakai hamparan pisang itu sama-sama gitu. Tuh Jenderal Sudirman dulu begitu. Setelah itu apa yang terjadi? Melatihnya terbuka, Pak. Dari kolonel, bintang turun. Turun dari mana? Kalau kembalikan ke Pancasila, sila pertama itu kan bintang itu ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Artinya apa? Ketika mendapat bintang, sejatinya bukan hanya pangkatnya naik, tapi hubungannya dengan Allah pun bertambah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ketika bintang itu turun, makanya reliefnya kenapa terbuka begini, untuk menandakan yang dari atas turun. Kalau sudah turun bintangnya, bukan sekedar naik pangkatnya, tapi juga hisabnya di akhirat kelak akan meningkat, keistimewaannya pun naik. Maka jagalah hubungan ketakwaanmu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ribat wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuflihun itu ada 2 kata, success and happiness. Kalau cuma sukses saja, itu fauz namanya. Disebutkan 29 kali dari lafaznya di Quran. Ya, fauzi, faiz, faizah, faizin, itu orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Dasar maknanya. Sebaliknya falah, itu orang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Ya, fariha, fariha, farhan, farah, itu ya. Muhammad Farhan misalnya, Farah Queen misal contoh, ya. Itu artinya orang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun secara nama belum tentu sukses. Nah, Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, saya tahu saya. Pilih. Nah, kalau digabungkan sukses dan bahagia, kaya tapi tenang, maka falah namanya. Kalau engkau ingin falah, maka bekerjalah, kata kerjanya aflaha. Kalau dibentuk yang kedua jadi tuflih, jamannya tuflihun. Caranya bagaimana? Ini yang mau saya sampaikan. Baca ayat, rasakan kita jadi tokoh yang kedua. Ada yang mengkhitob, ngajak bicara ke kita. Siapa? Allah. Jadi kalau baca ayat itu, Pak, sebagai tentara, rasakan Allah sedang menyampaikan kepada kita. Hei fulan, hambaku, pangkatmu ini, kenakan seragammu dengan kebanggaan, istimewa, sabar jalani tugas, profesional, tularkan ini pada bawahan-bawahanmu seluruhnya. Jaga ini semua, tingkatkan takwamu, aku jamin engkau sukses dan bahagia dalam hidup dunia dan akhiratmu. Nggak cukup dengan amin, kita mulai dulu tuh, ya, support. Makanya disupport, ayatnya support, bantu semua, doakan. Maka tutup dengan surat Quraisy, ilafihim rihlatash syita. Baik, nah ini 3 kunci, 3 pilar stabilitas negara. Falyabudu rabb hadzal, agamanya kuat. Alladzi at'amahum, jangan sampai ada yang lapar. Makanya ketahanan pangan penting. Ya, saya usulkan ini ya, bukan jadi sekedar proyek dari pemerintah ada. Kita rakyat juga bikin gerakan menanam nasional. Gerakan Indonesia menanam, bikin. Ya, kita ada lahan kecil, tanam ya, tanam itu ada di hadis banyak kok. Tanam supaya ketahanan itu kompak semuanya bareng-bareng. Kalau ada yang lapar, kriminal pasti tinggi.
Tapi kalau laparnya hilang, kitanya kompak, semua sejahtera, nyaman, pikirannya fokus. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Itulah TNI. Di situ ada Polri. Dan rakyatnya merasa tenang, aman dari kekhawatiran. Jadi dari 3 pilar bernegara, Bapak menempati satu pilar yang sangat pokok. Bagian dari itu menghadirkan ketahanan, ketentraman supaya rakyatnya nyaman. Ya, kalau 2 aja ada, laparnya nggak ada, aman, pokok, bagus, belum tentu nyaman, Pak. Kalau hatinya gelisah, agamanya nggak bagus. Lihat negara-negara di luar itu, Jepang tuh bagus, damai, disiplin, tentram, tapi karena keimanannya belum tertanam dengan kuat, sedikit gelisah bunuh diri. Banjir itu mayornya bisa minta maaf, menyesal bunuh diri, Pak. Di kita banjir berenang. Nah kan, kenapa? Karena spiritualnya kuat, cuman fondasinya perlu kompak. Saya kira itu ya yang kita sampaikan. Mudah-mudahan berkah pertemuan kita di pagi hari ini. Saya kira cukup ya. Saya mau terbang ke Solo, ke Jogja, Pak. Boleh, cuman kalau saya telat Bapak tanggung jawab ya. Cepat aja Pak, singkat Bapak aja. Singkat aja. Silakan. Langsung saya dengar. Insyaallah. Ya. Ya. Kalau satu orang 5 juta aja setahun 450 triliun. Alhamdulillah. Zakat kita udah main-main ngumpulin cuma 9 triliun. Ya. Di survei Pertanyaannya? di zakat itu Langsung pertanyaan. Waktunya soalnya tadi. mungkin yang merokok itu mayoritas perokok. Baik. Nah itu zakat. Baik. Diadari tanpa mengajak orang itu merokok. Masya Allah, makasih. Nah itu aja yang beliau ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Jadi saya kira sudah jelas pesan yang disampaikannya. Mudah-mudahan kita diberkahi, negara kita makmur, saling bekerja sama dengan baik. Kita akhiri dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkura. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa nusallim 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di masjid atau sekitar masjid ini, mohon jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang mengalami kesulitan di antara kami, mohon dengan keikhlasan amalnya di subuh ini ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit di antara kami, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami ya Allah yang terlilit oleh utang piutang, maka limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami menyadari setiap kami memiliki hajat yang tersembunyi. Jika ada yang tersimpan dalam hati setiap hamba-Mu ini bernilai baik untuk dunia dan akhiratnya, maka mohon kabulkan dan ridhai ia ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di subuh ini yang mengikat kasih sayang dan kebaikan di antara kami. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan kebaikan di antara kami. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negara kami Indonesia, jadikan negara yang makmur, yang baik, yang Engkau ridhai ya arhamar rahimin. Wahfad umara'ana wa ru'asa'ana ya arhamar rahimin waj'alhum udala wahdihim ila siratikal mustaqim liyakhaffifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami level pusat sampai daerah. Sehatkan mereka ya Allah. Berikan kebaikan pada mereka, sabarkan keluarga mereka, bimbing, berikan hidayah pada mereka untuk bersikap adil dalam keputusan mereka yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Allahumma khfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din waj'alhum munawwirin ya arhamar rahimin li isyrafil mujtama' islami khasatan fi Indonesia. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka ya Allah, cerahkan mereka,
Jauhkan mereka dari sifat-sifat yang tidak baik, jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan untuk menuju Indonesia yang berkemajuan dan mencerahkan. Allahumma hafadz wa barik ya Allah hadzal masjid Agung Sunda Kelapa. Barik ya Allah min muassisihi wa mu'tamirihi wa jama'atihi ila yaumin nalqaka ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Berkahi ya Allah orang-orang yang terlibat dalam mendirikannya, menginisiasi, memakmurkannya sampai hari ini, sampai kapanpun saat kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Jangan biarkan ada satu tempat bagian di masjid ini yang tidak berkah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ataina Allahumma ataina wa da'awna